Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang ke Abah. Langsung saja, ini ada pertanyaan dari Yudi Suprapto, masih berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Abah, bagaimana kalau kita berangkat dari Indonesia tanggal 1 Zulhijjah, tapi mau berniat hajinya haji ifrad? Dan pertanyaannya yaitu mengambil mikotnya di mana? Jadi pada saat seseorang akan melaksanakan haji ifrad dan berangkat tanggal 1 Zulhijjah, maka Abah menyarankan supaya bermikotnya itu di Yalamlam, yaitu pada saat pesawat melewati daerah Yalamlam. Biasanya kurang lebih 1 jam sebelum pesawat itu sampai di Jeddah, insya Allah umumnya kalau pesawat-pesawat Saudi itu memberikan informasi untuk persiapan niat ikhram karena akan melewati Yalamlam. Nah, untuk itu, karena pertanyaan ini, di manakah mikotnya pada saat akan melaksanakan haji ifrad dan berangkatnya tanggal 1 Zulhijjah, maka jawabannya yaitu di Yalamlam pada saat pesawat berada di atas daerah Yalamlam. Disitulah silahkan niatkan hatinya untuk melaksanakan haji. Kemudian langsung saja setelah berniat, kemudian ucapkan atau lafadzkan labbaik Allahumma hajjan. Jadi ini langsung haji. Nah, kemudian sedikit pengetahuan untuk Bapak Yudi Suprapto dan juga untuk jamaah yang lainnya. Setelah melafadzkan niatnya, kemudian membaca talbiyah. Dan setelah melafadzkan niatnya itu, maka berlakulah larangan-larangan ikhram, ikhram hajinya. Karena niat untuk langsung haji. Adapun sesampainya nanti di kota suci Mekah, apa yang dilakukan? Silahkan datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, namanya tawaf kudum. Orang bilang biasa namanya tawaf selamat datang. Jadi laksanakanlah tawaf kudum, dan di sini ada pilihan. Pada saat setelah selesai tawaf kudum, boleh dilanjutkan dengan sa'i haji. Jadi sa'i hajinya itu didahulukan. Adapun umpamanya setelah tawaf kudum selesai sampai di situ saja, berarti nanti dilaksanakannya setelah melaksanakan tawaf ifadah. Seperti itu. Dan ingat, sambil menunggu haji dimulai, karena haji itu kan tanggal 8 Zulhijjah, larangan ikhramnya itu berlaku. Berarti nanti menunggu sekitar, kalau berangkatnya tanggal 1 Zulhijjah, berarti kurang lebih sekitar 6 harian lah. Karena tanggal 8 pagi sudah pelaksanaan haji, bisa langsung ke Arafah, bisa juga langsung ke Mina. Kalau Nabi itu tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah itu dari Mekah menuju ke Mina. Nah, kemudian menginap, dan sholatnya itu pada saat di Mina, sholatnya hanya diqosor, tidak dijamak. Kemudian setelah sholat subuh, barulah berangkat, tanggal 9 pagi, berangkatlah ke Arafah. Seperti itu. Namun kalau pemerintah Indonesia umumnya tanggal 8 Zulhijjah itu langsung ke Arafah. Jadi tidak ke Mina. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau tidak ke Mina, tetap sah hajinya. Karena pada saat tarwiyah itu, Nabi kan ke Mina dulu, nginep di situ. Umpama tidak dilakukan, itu tidak apa-apa karena secara hukum itu sunnah. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Lanjut, ada pertanyaan dari Pak Deto Yaman. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, mau bertanya, apakah setelah buang air kecil itu atau buang air besar itu langsung bersuci dulu atau pakai dulu pakaian ihramnya baru bersuci? Jawabannya, pada saat ya, khususnya bapak-bapak yang akan buang air kecil atau buang air besar, sangat-sangat disarankan oleh Abah supaya ditanggalkan pakaian ihramnya, dibuka semua. Ya, baik itu pakaian yang bawah maupun yang atas. Silahkan ya, masuk ke kamar mandi, kemudian buka semua, digantung. Usahakan supaya lebih tinggi ya, jangan sampai terkena cipratan najis. Selanjutnya silahkan buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu silahkan ya, cebok dan lain sebagainya, silahkan disucikan. Setelah disucikan, kemaluannya, apanya semuanya, barulah dipakai kembali kain ihramnya. Itu caranya. Ingat ya, usahakan supaya bisa menjaga kesucian. Jangan sampai kain ihramnya terciprat oleh najis. Ya, baik itu najis kencing maupun juga najis yang lainnya. Itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Lanjut.